Fintech merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat. Yang awalnya dengan membayar harus bertatap muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dilakukan dalam hitungan detik saja. Fintech membantu transaksi jual beli dan sistem pembayaran menjadi lebih efisien dan ekonomis, namun tetap efektif. Yang selanjutnya yaitu definisi perusahaan. Perusahaan adalah suatu badan usaha yang melakukan kegiatan ekonomi bertujuan menghasilkan barang atau jasa terletak di suatu bangunan fisik pada lokasi tertentu dan mempunyai catatan administrasi tersendiri mengenai produksi dan struktur biaya, serta ada seorang atau lebih yang bertanggung jawab atas risiko bisnis atau usahanya. Jenis-jenis perusahaan berdasarkan bentuk badan usaha ada 7. Yang pertama, perusahaan perseorangan. Yang kedua, persekutuan terdata. Yang ketiga, persekutuan firma. Yang keempat, persekutuan komaniter. Yang kelima, yayasan. Yang keenam, koperasi. Dan yang ketujuh, perusahaan negara. Ini akan menjelaskan definisi konsumen. Konsumen adalah rantai terakhir dalam aliran produk setelah produsen dan distributor. Konsumen adalah orang yang hanya akan menggunakan produk tersebut tanpa menjual kembali kepada pihak-pihak tertentu. Secara sederhananya, konsumen adalah sebagai orang atau pihak tertentu yang membayar untuk mendapatkan jasa atau produk dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Istilah lain dari konsumen adalah pelanggan. Ada perilaku konsumen secara rasional. Yang pertama, barang tersebut dapat memberikan kegunaan optimal bagi konsumen. Yang kedua, barang tersebut benar-benar diperlukan konsumen. Yang ketiga, mutu barang terjamin. Yang keempat, harga sesuai dengan kemampuan konsumen. Perkembangan fintech di dunia bisnis atau perusahaan. Yang pertama yaitu penggunaan RPA, Robot Process Automatic. Dapat didefinisikan sebagai teknologi yang memanfaatkan sebuah sistem untuk mengotomatisasikan tugas yang biasanya dilakukan oleh manusia. Teknologi ini menggabungkan otomatisasi robotik dengan kecerdasan buatan atau AI untuk menangani repeatable task, tugas-tugas yang berulang. Dengan menggunakan teknologi ini, sebuah perusahaan dapat menghemat pengeluaran serta meningkatkan efisiensi pekerjaan. Yang kedua yaitu digital only bank. Menjadi salah satu tren populer di dunia fintech. Bank akan menyediakan semua fasilitas perbankannya secara online tanpa harus menyediakan cabang atau kantor fisik. Sehingga nasabah tidak perlu mengantri dan menyediakan berbagai dokumen untuk membuka tabungan. Dengan digital only bank, nasabah hanya membutuhkan PC atau smartphone yang terhubung dengan koneksi internet untuk mengelola keuangannya. Yang ketiga yaitu penggunaan artificial intelligence. Dapat digunakan untuk memeriksa rekening kas, rekening kredit, rekening investasi untuk melihat kesehatan keuangan seseorang secara keseluruhan. Dan masih banyak yang lain lagi. Selain itu, teknologi AI juga dapat membantu mendeteksi serangan cyber dengan cara mengidentifikasi penipuan serta ancaman keuangan. Yang keempat yaitu peningkatan sistem keamanan cyber. Perusahaan fintech perlu meningkatkan security awareness penggunaannya agar mereka terhindar dari serangan social engineering. Sistem yang dikembangkan juga memiliki keamanan yang baik. Jika tidak, maka fintech dapat mengeksploitasi kerentanan yang ada untuk mencuri data-data sensitif di dalamnya. Di sini, saya juga akan menjelaskan dampak atau kekurangan fintech bagi perusahaan mapan atau konsumen. Fintech merupakan pihak yang tidak memiliki lisensi untuk memindahkan dana dan kurang mapan dalam menjelaskan usahanya
dengan modal yang besar. Jika dibandingkan dengan bank, ada beberapa perusahaan fintech belum memiliki kantor fisik dan kurangnya pengalaman dalam menjalankan prosedur terkait sistem keamanan dan integritas produknya. Dan karena fintech menjadi lebih berurat berakar dalam kehidupan sehari-hari konsumen, mengakses dan menyimpan data pribadi yang sensitif yang ditakuti para penjahat cyber adalah tantangan yang semakin meningkat dan tindakan keras peraturan tidak dapat dihindari. Solusi fintech terbaru bagi perusahaan lokal dan konsumen. Solusi fintech terbaru bagi perusahaan lokal. Solusi utama dalam fintech bagi perusahaan lokal adalah keamanan fintech yang agar tetap kompetitif karena konsumen semakin menuntut kapabilitas yang dipersonalisasi